Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Misla Mutmainnah dengan NIM F0122016 dari kelas Ilmu Politik A, Prodi Ilmu Politik, FISIP Unsulbar Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia, guna menyelesaikan tugas pada mata kuliah Geografi Politik. Nah, untuk materi yang pertama itu kita perlu memahami tentang apa itu geopolitik. Geopolitik pertama kali dicetuskan oleh Frederick Ratzel. Beliau merupakan seorang ahli geopolitik yang mengemukakan geopolitik sebagai pelengkap ilmu bumi politik. Frederick Ratzel berpendapat bahwa geopolitik adalah suatu ilmu politik yang menjadi peletak dasar-dasar suprastruktur atau kekuasaan suatu negara dalam mewadahi pertumbuhannya. Geopolitik adalah sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung ataupun tidak langsung kepada sistem politik suatu negara tersebut. Geopolitik berasal dari dua kata, yakni geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti yakni politea. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan-urusan. Di Indonesia sendiri, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara, konsep dasar wawasan Nusantara, pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang strategis dalam mengejar kejayaannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Kemudian selanjutnya yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada dua tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu yang pertama, sebagai geopolitik Indonesia keluar, menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri, serta turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan sikap saling menghargai. Hal ini berarti bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya demi kehidupan internasional di seluruh aspek, baik itu kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yakni sebagai geopolitik Indonesia ke dalam, menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Faktor yang pertama yakni faktor wilayah atau asas kepulauan. Dalam bahasa Yunani
juga disebut sebagai archipelagos, yakni yang berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya asas archipelagos ini mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan yang utuh, sementara unsur lautan antar pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Jadi kalau di Kepulauan Indonesia yang terletak antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, itu merupakan kepulauan yang menyatukan antara satu dengan yang lainnya. Dari sekitar 17.500 jumlah kepulauan di Indonesia, itu terbentang jarak dari utara ke selatan sekitar 188 km, sedangkan jarak dari barat ke timur sekitar 5.110 km, dan luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. Yang kedua, yakni faktor geopolitik atau geostrategi. Untuk geopolitik, pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Ada beberapa hal untuk melaksanakannya, yakni geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, perkembangan wilayah di Indonesia dan dasar hukumnya. Perkembangan wilayah Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957. Wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam ZII atau Z. Materi selanjutnya yaitu latar belakang wawasan Nusantara. Ada 4 hal yang meliputi latar belakang wawasan Nusantara, yakni yang pertama falsafah Pancasila, yang dimana nilai-nilai pada Pancasila memiliki dasar pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai itu yaitu seperti HAM atau hak asasi manusia, kepentingan umum, dan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi adalah fenomena yang dapat diperhitungkan, sebab Indonesia memiliki kekayaan suku, bangsa, dan sumber daya alam yang luar biasa. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Indonesia memiliki ratusan suku budaya yang memiliki adat istiadat tersendiri, kepercayaan dan agama yang berbeda-beda, sehingga kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik. Yang keempat, aspek kesejarahan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persepsi nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan di dalam negara Indonesia. Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu, serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari saya tentang konsep geopolitik Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.